Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Sahabat Semanema di luar sana, pada episode kali ini ya untuk kegiatan Posnema, Podcast Semanema, kami menghadirkan tamu kehormatan dari Cak Gresik, di mana baru-baru ini diadakan pemilihan Cak Yuk Gresik tahun 2021 dan alhamdulillah salah satu pemenang dari Cak Yuk Gresik adalah alumni SMA Negeri 1 Manyar Semanema. Hadir di depan saya pemenang Cak Gresik tahun 2021, Ferry Fahrial Rahmat. Gimana kabar, Ferry? Alhamdulillah, Pak. Saya memanggil Ferry ya. Iya. Alhamdulillah ya, selamat atas predikat juara Cak Gresik tahun 2021. Ini merupakan gelar kehormatan ya, di mana anak-anak muda itu biasanya santai-santai saja. Ternyata Mas Ferry ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat membanggakan ya, yaitu Cak Yuk Gresik, di mana gelar Cak Gresik 2021 disabet oleh Mas Ferry. Gimana kesannya ketika Mas Ferry ini memenangi ya gelar Cak Gresik tahun 2021 ya? Iya, alhamdulillah sih, Pak. Sebenarnya dari awal ikut Cak Yuk itu nggak nyangka bisa jadi juara 1. Waktu ada di interview itu ditanyain kan, ada target nggak mau juara berapa? Aku itu sempet bilang ada target juara harapan. Oh gitu. Iya, jadi nggak tinggi ya? Iya, nggak muluk-muluk. Soalnya ya tahu kan, kapasitas diri sendiri gitu. Terus juga masih butuh belajar yang banyak sama senior. Oh gitu. Akhirnya ya waktu grand final tanggal 4 kemarin, alhamdulillah udah dapet juara 1. Oh gitu. Ini awal mulanya Mas Ferry ini tertarik mengikuti Cak Yuk Gresik itu apa alasannya ya? Jadi dulu sebelum di Cak Yuk itu kan ikut Duta Genre, Pak. Oh, Duta Genre. Apa itu? Generasi Berencana. Generasi Berencana. Iya. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan Dinas BKKBN. Dinas BKKBN. Oh gitu. Juara juga ya? Juara persahabatan. Oh, juara kategori persahabatan gitu. Juara atribut. Itu sekilas apa itu? Tugas duta genre itu? Jadi di Duta Genre itu kebanyakan sosialisasi, Pak. Sosialisasi ke remaja-remaja bahwasanya triad KRR. Jadi triad KRR itu ada free sex, HIV sama narkoba. Oh gitu ya. Jadi sosialisasi tentang fokusnya pencegahan ke anak muda gitu ya. KB, Youth generation ya. Free sex, pernikahan dini itu jadi naungannya Duta Genre. Oh gitu. Kemudian ada kegiatan atau semacam rutin ya, kegiatan rutin tahunan ya. Cak Yuk Gresik itu termotivasi ya. Kalau saya bisa di Duta Genre, wah ini harus mencoba untuk Cak Yuk Gresik gitu ya. Walaupun targetnya tidak ini ya. Tidak satu ya, mengukur diri gitu ya. Tapi pada akhirnya pada proses perjalanan itu alhamdulillah ya meraih gitu ya. Sekali lagi keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar ya sangat berbangga gitu ya, bahwa banyak sekali kalau saya mengetahui gitu ya, kalau tidak salah memang banyak dari alumni SMA Negeri 1 Manyar ini yang ini ya menjadi Cak Yuk Gresik gitu ya. Banyak tahun ini. Kalau sebelumnya itu ada ini ya, siapa itu? Izzuddin ya, Cak Izzuddin sama Yuk Wanda ya, atau Adelia siapa gitu kan, nggak salah itu ya. Sebelumnya itu saya mendengar ini Cak Laksa, kemudian Yuk Belia Tasya. Ya, Yuk Belia Tasya, kemudian ada ini Rosi kalau nggak salah itu. Ya, dulu sempat juga menjadi duta lalu lintas kalau nggak salah. Jadi di SMA Negeri 1 Manyar ini banyak sekali talenta ya. Ya tidak hanya akademik tapi di non akademiknya itu sangat membanggakan gitu ya. Oke, kembali lagi Mas Ferry. Setelah disebutkan tadi alasan-alasannya bagaimana, ini prosesnya itu bagaimana ya? Mulai dari awal itu prosesnya Anda mendaftar itu bagaimana, tahapan-tahapannya bagaimana itu? Jadi proses pendaftaran di Cak Yuk ini sebenarnya banyak, Pak. Ya. Dari mulai administrasi, wawancara, presentasi, semifinalis, habis finalis itu ada prakarantina, ada karantina. Waduh. Jadi di situ melelahkan ya? Iya, melelahkan. Jadi di situ nggak hanya terkuras tenaga aja, pikiran juga terkuras gitu. Iya ya, artinya kita juga belajar banyak tentang public speaking. Iya.
potensi-potensi yang ada itu harus kebudayaan. Benar-benar termasuk pengetahuan tentang kepariwisataan di Gresik gitu ya. Artinya dipaksa untuk mengetahui ya, banyak membaca dan sebagainya. Kemudian kemampuan skill individu ya, public speaking, berbicara, komunikasi dan sebagainya itu. Ternyata panjang sekali gitu ya. Kemudian Mas Ferry ini melewati tahapan-tahapan itu bagaimana ya? Persiapannya itu dari awal atau begini? Ketika menentukan untuk mendaftar menjadi Cak Yuk Gresik itu, tentunya kan sudah tahu ya gambaran umumnya. Oh nanti tahapan-tahapannya itu begini. Ini Mas Ferry gimana? Jadi, belajarnya itu sejak SMA atau sudah lulus ke kuliah itu? Sejak SMA sebenarnya Pak. Sejak SMA itu sudah tahu ya? Iya, jadi 2018 aku pernah ikut Cak Yuk. Saat SMA kelas 11. Kelas 11 itu iya. Oh kelas gitu. 11. Jadi di situ masuk enggak? Sampai wawancara aja, Pak. Oh, sampai wawancara. Punya pengalaman berarti ya. Jadi di situ ada pengalaman terkait pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus disiapkan dan harus diperbaiki saat tahun 2021. Dan alhamdulillah banyak belajar juga dari tahun ini. Iya. Dari senior-senior juga. Berarti gitu. Punya pengalaman, pernah ikut sebelumnya gitu. Jadi biasanya juara itu dihasilkan dari proses ya. Benar. Kegagalan itu sukses yang tertunda gitu ya. Kegagalan itu jadi jembatan untuk menuju tangga juara. Oke. Ketika proses tahapan-tahapan seleksi itu kan ada pengetahuan gitu ya. Khususnya kepariwisataan. Itu fokus di pariwisata, potensi Gresik atau bagaimana? Jadi di Cak Yuk itu fokusnya kepada Kabupaten Gresik sih sebenarnya. Oh gitu ya. Gresik juga punya Pulau Bawean. Iya. Situ spill banyak tentang Pulau Bawean, tentang ekonomi kreatif, tentang pariwisata alam, pariwisata buatan. Dan di Pulau Bawean itu kan juga tahun kemarin waktu Asian Games itu kan jadi maskot ya, Rusa Bawean itu. Oh iya. Jadi itu sebuah kebanggaan Kabupaten Gresik. Iya. Berarti gini ya. Tugas Cak Yuk Gresik itu mempromosikan ya dunia pariwisata Gresik ke publik. Pada akhirnya begitu ya. Benar. Itu hanya di pariwisata ya? Pariwisata sama kebudayaan sih Pak. Kebudayaan ya. Iya. Otomatis sisi ekonomi nanti mengikuti pengetahuan itu. Ketika wawancara misalkan selain dari dunia kepariwisataan, apa saja topik-topiknya itu? Jadi kalau diri sendiri atau di pariwisatanya? Enggak, pada saat proses wawancara, saat tes itu. Di samping kita harus mengetahui dunia kepariwisataan Gresik, itu apalagi poin-poinnya itu? Oh, jadi waktu wawancara tentang kepariwisataan itu spill cerita sedikit Pak ya waktu tes wawancara itu. Jadi di tes wawancara itu ada 10 soal Pak. Oh gitu. Jadi diberitahu ini ada 10 soal, kamu harus jawab 1 menit 1 soalnya. Oh gitu. Dan itu kayak tes psikologi. Jadi itu di tesnya itu sama dosen Pak. Oh dosen. Dan aku sebagai mahasiswa biasa ya, masih butuh banyak belajar. Waktu itu masih mikir Pak. Jadi sempat ditanyain apa itu pariwisata berbudaya, apa itu cagar budaya, dan pertanyaan itu teoritis Pak. Teoritis. Dan akhirnya mikir, berani ngomong dulu. Benar. Oke skip. Artinya dosen juga yang wawancara itu menjadi jadi waktu masuk di Cak Yuk ini banyak belajar tentang pariwisata berbudaya itu apa, cagar budaya itu apa, terus harus ngapain sih duta pariwisata. Kalau ini ada tes tulis ya? Ada tes tulis. Tentang apa itu? Pengetahuan tentang apa? Jadi tes tulis itu tentang pesona Indonesia. Lingkupnya Indonesia lah, pokoknya pariwisata Indonesia. Habis itu ada bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggris umum ya? Umum. Oh gitu. Terus ada pariwisata Gresik juga. Oke, sahabat Semanema di luar sana ya, bahwa mengikuti kegiatan Cak Yuk Gresik itu melalui beberapa tahapan dan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Ferry tadi itu menjadi gambaran bahwa apabila sahabat-sahabat Semanema di luar sana ingin mengikuti kegiatan Cak Yuk Gresik sejak dini harus disiapkan termasuk kemampuan individu, kemampuan pengetahuan umum khususnya kepariwisataan Kabupaten Gresik, kemudian pengetahuan public speaking dan sebagainya, khususnya bahasa Inggris. Oke, sahabat Semanema di luar sana, kita kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, ketika mengikuti proses Cak Yuk Gresik ini kan ada tahapan karantina gitu ya. Iya, benar. Ini apa? Karantina itu peserta itu dikumpulkan dalam satu gedung
berapa lama, terus apa saja yang dipelajari itu? Jadi di karantina waktu itu udah finalis, Pak. Jadi udah jadi finalis. Oh, udah masuk. Oh, gini ya. Dari awal itu ada berapa peserta jumlah totalnya itu? 150-an. 150-an, kemudian itu masuk apa ya? Diperkecil kembali ya? Diperkecil menjadi 100 di semifinal. Semifinal itu 100 peserta, dikerucutkan kembali ke finalis menjadi 14 pasang. 14 pasang ya. Oh, gitu ya. Nah, itu dengan seremonial ya, pengumumannya gitu yang bikin dak-dikduk, gemericik, deg-degser gitu ya. Tesnya juga banyak juga kan, Pak? Iya. Oh, otomatis artinya 14 final itu sudah melalui proses tahapan-tahapan yang banyak sekali. Super kompleks ya, yang pastinya 14 pasangan sudah memiliki kapasitas tersendiri ya untuk ditampilkan ke publik mana nanti yang lebih baik. Oke. Berarti karantina yang saya bahas tadi itu. Ketika sudah masuk karantina itu 14 finalis itu ya? Iya, udah 14 Iya, finalis. apa saja yang diberikan oleh jadi panitia di karantina itu lebih ke materi, Pak, tentang materi. Tentang kepariwisataan. Materi pariwisata, public speaking, cara membawa diri itu jadi kita sebagai behavior ya, perilaku ya. Jadi kita sebagai Cak Yuk itu seperti apa dan harus bagaimana, sebagai Ferry itu seperti apa. Oh gitu, sebagai pribadi kemudian Anda membawa label Cak Gresik itu bagaimana gitu itu ya. Itu juga dipelajari. Oh gitu ya, how to speak, how to behave ya in public itu bagaimana gitu ya. Benar. Cara berbicara, cara berperilaku sudah beda gitu ya. Iya. Berarti Ferry ketika keluar rumah itu langsung menilai ya, apakah saya sebagai pribadi atau Cak Yuk sebagai Cak Gresik. Iya. Waduh, sangat membanggakan ya, keluar rumah kemudian aduh predikat saya ini apa gitu ya. Artinya cara kita berbicara, bertindak, berperilaku itu harus terkontrol gitu ya. Apalagi misalkan dalam kegiatan yang labelnya itu membawa nama Cak Gresik, otomatis di pikiran kita segala pengetahuan tentang Gresik itu sudah harus terkonsep dan tinggal menyampaikan kepada publik. Kemudian ini pada saat karantina itu semua bekal sudah didapat gitu ya. Itu nanti ditampilkan pada saat grand final. Tahun ini di mana itu? Di Pemkap, Pak. Di Pemkap. Iya, jadi di tempat terbuka ya? Iya, di tempat terbuka. Soalnya kan lagi COVID-19. Tertentunya nih ya, protokol kesehatan ya. Tahun-tahun lalu itu di WEP, Pak. Oh, di GOR, di dalam. Di WEP 2 yang di belakang itu. Iya. Berarti istilahnya tahun ini mengambil tempat terbuka supaya ini ya akses udara dan sebagainya. Sama itu undangannya juga terbatas. Nggak ada supporter. Kalau dulu ada ya. Dulu ada. Oh gitu. Otomatis kalau supporter sama Manyar ya sangat banyak ya, tinggal mengeluarkan Semane Mania gitu ya. Oke sahabat Semanema di luar sana, sangat menarik sekali perbincangan dengan Mas Ferry Cak Gresik. Tahun 2021 kebetulan alumni dari SMA Negeri 1 Manyar. Sangat membanggakan bagi kami semua ya, Mas Ferry. Melihat pengumuman kemarin, ini ada beberapa dari alumni SMA Negeri 1 Manyar yang mendapat predikat ya. Ini ada Mas Faisal ya? Ya, Mas Faisal itu Cak Berbakat. Cak Berbakat. Kemudian ada Mas Nurman. Kebetulan ini juga pelatih futsal ya. Itu menjadi Cak favorit. Ada Mbak Nur Fadila ya. Yuk favorit juga. Kemudian Mbak Tasa, harapan 2 ya. Kemudian Mbak Roro Laksmi, harapan 1. Kemudian ada Mas Indra dan Adelia. Kebetulan Adelia ini masih Akila. Ya, Akila. Mas Indra dan Mbak Akila. Kebetulan Mbak Akila ini masih statusnya siswi SMA Negeri 1 Manyar. Masuk finalis gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ada sekitar 8 ya totalnya ya. SMA Negeri 1 Manyar pada tahun 2021 ini berkontribusi kepada Cak Yuk Gresik. 7 itu alumni, yang 1 masih siswa. Tapi oke lah, bahwa pengembangan diri soft skill di SMA Negeri 1 Manyar ini saya mengatakan cukup berhasil ya. Membekali siswa kemampuan-kemampuan di luar akademik, yaitu public speaking, termasuk brain brain, beauty and behavior ya. Kita bentuk perilaku sikap anak di SMA negeri kita ini melalui pelajaran-pelajaran keagamaan ya. Dinia itu membentuk siswa untuk berperilaku sopan, beretika dan lain-lain. Oke Mas Ferry dan sahabat Semanemalia di luar sana, bahwa proses menjadi atau menuju ke juara Cak Yuk Gresik itu beragam tahapan gitu ya. Telah dijelaskan tadi Mas Ferry
begitu ketatnya persaingan melalui tahapan-tahapan seleksi, kemudian ada karantina pada saat finalis, dan pada akhirnya di grand final itu Mas Ferry Fahrial Rahmat ini menjadi Cak Gresik. Pada saat grand final itu, hal apa yang membuat Mas Ferry ini grogi, nervous pada saat ditanya atau pada poin apa itu? Jadi waktu grand final itu undangannya cuma 2, Pak. Orang tua. Oh, orang tua. Dan itu aku nggak berharap banyak kepada orang tua untuk datang sebenarnya. Soalnya aku mikir kan kalau misalnya kok bisa nggak datang itu gimana? Makin grogi atau gimana? Iya. Tapi akhirnya orang tua datang. Oh gitu. Iya. Orang tua datang dan waktu dikasih undangannya itu kalau nggak datang ya nggak apa-apa, datang ya nggak apa-apa. Oh gitu. Mas Ferry berharap nggak datang. Iya, soalnya grogi, ya? Iya, takutnya grogi kan waktu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan alhamdulillah waktu ada opening number kan waktu itu kayak perkenalan diri sama pasangan itu aku ngelihat orang tua. Oh gitu. Iya. Akhirnya nggak grogi sama sekali. Oh nggak grogi. Dan jadikan motivasi gitu bener. Saya harus mampu menunjukkan. Soalnya aku waktu di grand final itu berprinsip kan kalau misalnya udah melewati rangkaian acara banyak nih. Udah lama, udah jauh gitu ya. Harus totalitas gitu ya. Mulai dari Maret kalau nggak salah Pak. Maret rangkaian acaranya 2021. 21 ya, Maret ini Maret sampai April, sekarang dan aku nggak pengen nih yang support sampai sekarang ngecewain. Iya benar-benar. Dan harus totalitas lah. Ya artinya sesuatu yang awalnya menjadi grogi atau nervous kita jadikan motivasi bahwa waktu itu. Beliau hadir itu untuk memberi semangat untuk kita semua dan kita harus menunjukkan itu. Benar-benar. Jadi kehadiran orang tua keluarga itu mendorong kita ya untuk tampil harus enggak boleh grogi. Wah, ini kesempatan itu kan langka ya untuk menuju finalis gitu ya. Ya sudah sekalian di stage ya di panggung itu sudah totalitas. Apalagi siapapun yang datang ya harus total gitu. Apalagi kan ditanyainnya kan cuma 30 detik Pak waktu itu. Oh, itu 30 detik jawabnya saja. Q&A iya. Q&A ya. Jadi Q&A di situ 30 detik dan harus maksimal. Iya. Kayak diperas ya. Ya, saya paham itu. Detik nih harus maksimal lah. Maksimal. Kayak satu kali nih seumur hidup benar, nih. Ya. Jadi harus ini gini ya. Maksimal banget. Yang pernah juara enggak boleh ikut lagi ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Oh gitu ya. Berarti enggak ada kesempatan lagi ya? Iya. Jadi ya harus benar-benar maksimal. Itu gimana? Maksudnya yang masuk finalis atau yang yang gelar-gelar ini? Kalau nggak salah, kalau finalis boleh. Oh, finalis masih boleh finalis masih boleh. Masih boleh ya. Kalau yang juara kayaknya nggak boleh deh. Nggak boleh. Iya. Maksudnya dengan gelar seperti ini tadi ya, Cak favorit, termasuk itu juga nggak boleh. Kayaknya nggak boleh ya kayak. Oh gitu nggak boleh. Nggak tahu lah. Mereka yang tidak punya predikat itu baru diizinkan mungkin tahun depannya. Boleh. Gitu. Oke Mas Ferry, sekarang begini, oke ya sahabat Semaneman di luar sana, kita sekarang masuk pada sesi ini ya, aplikasi setelah mendapat gelar juara itu bagaimana nanti di publik gitu ya. Iya. Mas Ferry, ketika Mas Ferry ini sudah mendapat gelar Cak Gresik, ya Cak Yuk Gresik ya bersama Yuknya ya. Apa yang disampaikan oleh panitia, apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Kabupaten Gresik kepada Mas Ferry gitu ya? Jadi hal apa saja yang disampaikan itu? Jadi waktu H+1 setelah grand final, itu semua satu angkatan itu dikumpulin di Hotel Horizon. Hotel Horizon ya. Jadi waktu itu karantinanya kan di situ 3 hari. Situ orang dinas itu menyampaikan bahwasanya semua harus bertanggung jawab atas yang udah melekat. Ya, yang udah melekat atau yang didapat oleh Anda semua gitu ya, para para peserta yang gitu. Juara-juara itu kan mempunyai tanggung jawab yang besar. Benar. Dan waktu itu aku sempat mikir sih, kalau menjadi Cak dan Yuk itu berat. Ya. Apalagi juara 1 kan. Benar. Yang pertama itu menjadi sorotan publik. Ya, ketika keluar rumah saja itu sudah bertanya ya, saya ini pribadi atau Cak Gresik gitu kan. Terus juga harus ngebantu program kerjanya Dinas Pariwisata. Iya. Soalnya kan kita Cak Yuk Gresik kan naungannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi di situ Cak Yuk Gresik itu harus berkontribusi penuh dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaannya. Mulai dari pengembangan pariwisata di Stigi, yang baru ya, yang baru-baru di Lontar Sewu, itu juga tugas kita sebagai duta pariwisata. Berarti poinnya adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pesannya adalah
wahai para peserta ya atau juara ya Iya. Cak Yuk Gresik, Anda itu sudah membawa nama, sudah benar. berpredikat sebagai Cak Yuk Gresik, maka tanggung jawab Anda semua ini adalah membawa nama baik Gresik, mempromosikan dunia pariwisata dan kebudayaan ke publik begitu ya, dan menjaganya ya. Iya, benar. Nah ini yang tidak mudah gitu ya. Benar, meraih gelar itu mudah, tapi proses menjaga gelar itu iya, apalagi beban ini ya. Iya, Beban. tanggung jawabnya kan tahun ini 2 tahun Pak. Kalau sebelumnya kan 1 tahun 1 tahun. Oh iya ya, ini ada yang vakum kalau nggak salah. Iya. Ketika pandemi gitu ya. Iya. Kalau nggak salah tahun 2000 siapa alumni kita juga itu Izzuddin sama Yuk Wanda itu Iya. 2000 berapa itu? 18. 2018, 2019 tidak ada ya? Tidak ada. Karena ini ya, karena Covid itu. 2019 akhir ya kalau nggak salah. Kalau dulu itu rencananya 19 akhir itu buka Pak. Iya. Terus habis itu ada pandemi Ya, Maret kalau nggak salah. awal Iya itu. Iya. Akhirnya ditiadakan ya. Ditiadakan. Berarti 2019 tidak ada, 2020 tidak ada 2 tahun, baru 2021 ini ada, tentunya dengan menjalankan ini ya, prokes ya, protokol kesehatan. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika Mas Ferry sudah mendapatkan gelar Cak Gresik, tentunya Mas Ferry dan keluarga ini seolah-olah menjadi duta, bukan seolah-olah lagi ya, memang menjadi duta pariwisata dan kebudayaan Gresik untuk apa? Ke depan ya. Tidak hanya 1 tahun ya, meskipun nanti ada pemilihan lagi, tapi setidaknya memang gelar juara itu membawa Mas Ferry untuk tetap mempromosikan, berkontribusi di bidang promosi pariwisata Kabupaten Gresik. Apalagi sekarang program ini ya, program pariwisata kan digencar-gencarkan ya. Satu desa satu wisata. One village. Ada 2 sih Pak, One Village One Product sama One Village One Tourism. Oke, satu desa satu produk hasil karya, kemudian satu desa satu wisata gitu. Ini yang kemarin saya juga berkunjung ke salah satu tempat wisata di salah satu desa ya di Bunga itu. Oh ternyata saya sendiri sebagai orang yang awam itu mempelajari ya, sekarang desa ini juga gencar sekali untuk membuat satu tempat wisata ya. Benar. Bisa wisata alam, bisa wisata buatan ya. Nah ini sudah mulai berkembang. Nah ini gimana? Cak Gresik ini menangkapnya apa ya? Atmosfer perkembangan pariwisata ini bagi Mas Ferry itu? Sebenarnya itu sih Pak. Baik sih Pak. Iya. Dan itu kan sebenarnya cita-cita Presiden Jokowi. Iya. Buat dana besar segitu untuk pengembangan desa. Dan desa itu nggak hanya buat pariwisata dan produk aja. Jadi di situ masyarakat juga ikut andil dalam pengembangan fasilitasnya, pekerjaannya. Soalnya dalam dunia pariwisata ini kan apa ya, sebagai ekonomi berkelanjutan Pak. Iya. Dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Benar. Artinya begini, kalau kami melihat ya di lapangan itu ketika ada satu desa, ada satu tempat wisata atau satu produk itu memang berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi masyarakat, apalagi di masa pandemik ya. UMKM itu yang sangat megang peranan penting. Jadi begini Mas Ferry, ketika Mas Ferry ini sudah menjadi Cak Gresik, otomatis membuka kembali potensi-potensi di semua wilayah di Kabupaten Gresik untuk dipublikasikan kan begitu. Benar. Nah ini programnya Mas Ferry sebagai Cak Gresik itu, apakah ada program misalkan setiap bulan itu harus begini, dalam 1 bulan harus begini, atau bagaimana arahan-arahan dari Dinas Pariwisata dan Budaya? Jadi nanti kedepannya saya dan teman-teman semuanya Cak dan Yuk Gresik ingin mengajak seluruh Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Oh, Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Ya, benar. Itu kita Pok Darwis ajak kegiatan gitu. Gimana sih pariwisata di sini? Butuh apa aja biar nanti kita salurkan ke Dinas Pariwisata seperti itu. Kapan hari kan ada momen budaya, satu kegiatan budaya ya di salah satu desa di Gresik itu. Ternyata saya juga melihat ada Cak Yuk gitu ya. Misalkan di Oh anu gini ya. Kebetulan waktu itu kan alumni juga, jadi saya kenal, saya sapa. Ya, jadi intinya begini. Promoting tourism ya. Di Kabupaten Gresik ini menjadi salah satu tugas dari Cak Yuk Gresik. Nah, ini
lagi booming satu desa apa tadi? Satu desa satu produk, one village one product, one village one tourism. Ya, satu wisata. Dan saya sendiri kapan hari kan memang berkeliling gitu ya di Gresik Utara lah gitu. Walah ya memang itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat apalagi di saat pandemi. Mas Ferry, secara umum kesan dan pesan untuk kegiatan Cak Yung Gresik ini bagaimana? Apakah ada dorongan kepada warga Semanema sahabat Semanema di luar sana untuk mengikuti kegiatan semacam ini, khususnya anak muda ya? Ada batasan umur ya? Ada 17 sampai 24 kalau nggak salah. 17 sampai 24. 24. Waduh, sebenarnya saya juga mau ikut itu. Iya, sudah gitu ya. Bisa ditampilkan ini ya, kira-kira ada foto atau apa yang paling tidak menjadi cerita ke publik bahwa proses pemilihan Cak Yung Gresik itu melalui beberapa tahapan gitu ya. Kalau mulai Maret ya, Mas Mulai Maret, Pak. Iya. Itu Maret. Awal ya, belum karena ya ini mulai awal ini proses ya. Ini sudah masuk grand final. Jadi ini ada karantina ini. Proses karantina ya, yang tadi sudah diceritakan ya. Iya. Dengan segala materi-materi yang diberikan itu menjadi pelajaran juga bagi sahabat Semanema di luar sana bahwa dalam tahapan-tahapan proses Cak Yung Gresik itu semuanya disiapkan dengan baik ya, tidak hanya bonek saja untuk mengikuti itu, ya akhirnya bisa gugur di awal itu ya. Kita juga nggak banyak belajar pariwisata sih Pak, kita juga belajar tentang narkoba. Ya, pengetahuan HIV, ya. Tentunya yang banyak berkaitan dengan anak remaja ya, remaja, narkoba, apa itu tadi free sex ya, yang kehidupan saat ini itu menjadi materi ya di setiap kali ada karantina proses pemilihan Cak Yung Gresik. Di bawahnya ada Pak rangkaian acaranya. Banyak sekali ya. Kalau kita melihat ini saat pra-karantina itu. Pra-karantina ya. Berapa lama itu karantina itu? 3 hari? Karantinanya 3 hari, pra-karantinanya 18 hari. Ini ya. Itu stay di hotel atau gimana itu? Karantinanya stay di hotel. Di hotel. Yang berapa hari itu? 3 hari itu. 3 hari. Stay di hotel. Mantap ya gitu ya. Apa materi itu mulai pagi jam berapa sampai jam berapa? Jadi karantinanya itu mulai pagi sampai sore. Dari jam 7 jam 8 sih, jam 8 sampai sore jam 3 jam 5. Malam enggak malam ya? Malam enggak sih malam. Istirahat. Ada game-game? Ada. Jadi 1 hari karantina itu kita adakan makrab sebelum grand final. Oh ya, ini ada foto makanan kuliner termasuk ya? Iya. Kuliner ya? Kuliner. Ini mungkin lebih tepat ini ya. Kalau one village one product itu ada satu produk ya yang gitu. Berarti harus menguasai juga ya. Iya, apa itu? Mas Ferry ini sudah katakanlah keliling Gresik gitu. Semua kecamatan belum? Belum sih. Tugas pertama Pak, belum. Tugas pertama ini besok mau ke Jember, Pak. Oh, ke Jember. Iya. Apa dalam rangka apa itu? Undangan fun camp. Fun camp untuk seluruh Jawa Timur kan. Oh, Jawa Timur. Iya. Berarti tiap kabupaten diambil Cak Yung saja atau beberapa? Tiap kabupaten. Oh, Cak Yung ya. Iya. Yang pemenang ya. Duta pariwisatanya setiap kabupaten itu. Oh, duta pariwisatanya kumpul. Iya. Gitu ya. Kemudian saya pendengar ini ya. Apa itu Raka-Raki ya? Raka-Raki itu tingkat Jawa Timur. Raka-Raki itu tingkat Jawa Timur. Nah, ini Mas Ferry gimana ini? Jadi sebenarnya tahun ini tahunku sama Yukku sih sebenarnya. Iya. Cuma singkat ini sih persiapannya. Soalnya kan bulan depan udah siap Raka-Raki nih. Oh gitu. Dan harus mateng untuk maju ke Raka-Raki. Gitu. Jadi ya akhirnya seleksi internal itu. Ada seleksi internal gitu ya. Oh gitu. Tidak masalah ya. Artinya prosesnya itu karena memang posisinya waktunya sedikit harus ada seleksi internal. Oke. Kemudian kegiatan terdekat itu camping di Jember ya, itu dari Dinas Jawa Timur ya tentunya ya. Dinas Jembernya Pak. Oh Dinas Jember ya, undangan ya, berarti bersifat undangan gitu ya. Oke ya, jadi sahabat Semanema di luar sana, beberapa penjelasan ya dari Mas Ferry selaku Cak Gresik tahun 2021, kebetulan juga alumni SMA Negeri 1 Manyar, lulus tahun 2020. Barusan berarti ya. Iya. Ini lanjut kemana? Ke Universitas? UPN Pak. UPN Surabaya ya. Ambil apa ini? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oke ya. Dengan gelar Cak Gresik ini harapan kita Mas Ferry ini semakin sukses gitu ya. Semakin sukses. Dan juga
bisa memberikan apa ya, hal-hal yang bersifat baik, hal-hal yang bersifat motivasi, pelajaran kepada sahabat Semanema di luar sana. Oke ya, bersama Mr. Tom, ya host dari podcast untuk edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ferry. Kami beri kesempatan ya untuk memberikan apa ya, pesan dan kesan kepada sahabat Semanema di luar sana. Silakan. Buat sahabat Semanema di sana yang udah masuk 17 dan mau belajar banyak tentang duta pariwisata ataupun duta-duta yang lain, boleh banget di Semanema juga ada Putra Putri Semanema, Pak ya. Ya. Di SMA Negeri 1 Manyar ini ada kegiatan tahunan yaitu Putra Putri Semanema, dan itu menjadi apa ya, seolah-olah menjadi latihan gitu ya, bahwa nanti setelah lulus atau pada saat siswa itu ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi lagi. Dan di situ aku berharap banyak kepada semua yang ikut untuk maju ke Cak Yu Gersik ataupun duta-duta yang lainnya. Soalnya kalau ikutan seperti ini nih banyak yang didapat sih, Pak. Relasi ya dapat, public speaking, banyak ilmu, bener, banyak pengalaman. Jadi nggak usah takut untuk mencoba dan berprinsiplah jadi gelas kosong di setiap tempat. Karena di setiap tempat itu harus ada yang didapat ilmunya itu. Itu sih. Oh gitu ya. Oke, saya terkesan dengan gelas kosong ya. Bisa diisi apapun gitu ya istilahnya. Ambil semua materi, semua pengalaman, semua pelajaran untuk diisikan kepada gelas yang kosong. Seolah-olah kita menjadi gelas kosong gitu ya. Benar, Pak. Oke, sangat bagus sekali Mas Ferry, Cak Gresik tahun 2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangan ke podcast kami ya, Posnema, Podcast Semanema dalam edisi prestasi jejak alumni, yaitu Mas Ferry menjadi juara Cak Gresik tahun 2021. Jangan lupa untuk sahabat Semanema di luar sana untuk selalu mengikuti channel kami Semanema Gresik Official. Jangan lupa subscribe, like, selalu ini ya, buka notifikasinya ya, diberikan komentar pada channel kami Semanema Gresik Official. Demikian podcast kami edisi Jejak Alumni juara Cak Gresik tahun 2001 bersama Mas Ferry Fahrial Rahmat. Mudah-mudahan memberikan banyak kebaikan bagi sahabat Semanema di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Selalu tegakkan panji ST.